Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki turnamen elit terbaru teman-teman, yaitu FIDE Grand Prix 2022, di mana dua pemenang dari turnamen ini akan masuk sebagai partisipan pada FIDE kandidat untuk kejuaraan catur dunia selanjutnya. Dan adapun FIDE Grand Prix saat ini dilaksanakan di Berlin dari 3 sampai 17 Februari 2022. Dan dari 16 pemain dibagi menjadi 4 pool yang terdiri dari pool A, Alexander Grischuk dari Rusia, Hikaru Nakamura Amerika Serikat, Dmitry Andreikin dari Rusia tetapi digantikan oleh Andrei Esipenko dari Rusia, dan keempat Etienne Bacrot dari Prancis. Dan daftar pemain pool B seharusnya ialah Ding Liren dari Cina tetapi digantikan oleh Radoslaw Wojciech dari Polandia. Yang kedua Richard Rapop, yang ketiga Vladimir Fedosev, dan keempat Grigori Oparin dari Rusia. Full C terdiri dari Levon Aronian Amerika Serikat, Filip Gurati dari India, Danil Dubov Rusia, dan Vincent Keimer Jerman. Pool D terdiri dari Wesley So Amerika Serikat, Leonard Dominguez Amerika Serikat, Bentala Hari Krishna India, dan Alexei Sirov Spain atau Spanyol. Dan di permainan kali ini, kita akan menyaksikan salah satu permainan yang cukup menarik yang terjadi pada Pool C antara Super Grandmaster Levon Aronian menghadapi Super Grandmaster Vidit Santos Gurati. Dan penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Levon Aronian memulangkan dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Tentunya ini sangat sering Nimjo Indian Defense. Biasanya juga dengan Montri aktif mensupport kuda ke depan atau pion mengancam gajah. Di sini pion ke E3 dipilih oleh putih. Dilanjutkan dengan rokade gajah ke D3 saat ini. Pion ke D5, maka pertukaran pion diterima, pion memukul kembali, lalu pion ke A3 mengancam gajah. Di sini gajah tidak memukul kuda, memilih mundur ke D6, dilanjutkan menteri ke C2, di mana ke depan teman-teman ada threat mungkin untuk mengancam pion sehingga melepaskan penjagaan terhadap pion teman-teman. Sehingga C6 dimainkan mensupport pion pusat, kuda ke E2 saat ini. Mempersolid kuda satu sama lain juga mempersiapkan rokade ke depan. Benteng ke E8 dan gajah ke D2. Pion ke B6 saat ini mempersiapkan fianchetto gajah ke depan, dilanjutkan sesuai rencana rokade dan gajah ke A6, menawarkan pertukaran gajah. Raja ke H1 dipilih oleh Levon Aronian, yaitu melepaskan dari diagonal ini sewaktu-waktu ke depan, karena apa rencananya ingin mensupport pion file A dan file F ke depan. Pion ke C5 dilanjutkan menantang pion, dan benteng ke D1 saat ini secara tidak langsung mengancam menteri di masa depan. Pion ke G6 di sini cukup penting teman-teman, sehingga menteri ke B1. Apa tujuan menteri ke B1? Yaitu membuka ruang bagi gajah, karena sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini rencana pion ini selain untuk mencegah skak juga ke depan, di sini juga mengontrol petak pelarian bagi gajah, sehingga langkah selanjutnya yaitu memajukan pion teman-teman. Sehingga gajah akan terjebak, untuk itulah menteri ke B1 membuka bagi gajah. Dan di sini gajah ke B7, yaitu mungkin ke depan untuk mengaktifkan kuda, karena apabila kuda sebelumnya aktif, maka tiada perlindungan terhadap gajah. Kuda ke F4 dilanjutkan mengancam pion, kuda ke D7. Karena apa? Pion ini juga masih dilindungi 2 kali, dan kuda ke depan dapat bermanuver ke petak lebih aktif. F3 saat ini mensupport pion melaju ke depan, kuda ke F8 sesuai rencana. B4 saat ini menantang pion. Pion C memukul pion D, pion E menerima kembali, dan gajah memukul kuda saat ini. Pertukaran gajah dan kuda ke H5 mengancam gajah. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini gajah ke E5, di mana ke depan dapat dibantu menteri mungkin untuk ancaman skakmat ke depan, yaitu dengan juga mengusir kuda tentunya. Tetapi di sini ada threat, yaitu langsung F6. Oke, tetapi sebelumnya mungkin Anda yang bertanya ya, bagaimana bang, mengapa tidak gajah mundur saja? Maka jika hal ini terjadi, ada kemungkinan menteri ke H4.
Oke, dan apabila kuda ke B5 kita ambil dengan rencana memforking benteng ke depan, ini cukup fatal karena apa? Kuda akan ke G3 skak memanfaatkan pinan dari pion. Raja ke G1, maka kuda terlebih dahulu memukul benteng. Kita lihat apabila langsung di forking ke depan, di sini juga akan memukul gajah dengan tempo mengancam menteri. Sehingga benteng memukul kuda, maka benteng ke E7 mengontrol tempat bagi kuda. Dan di sini komplit, hitam lebih baik. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini gajah ke E5 di mana juga mengontrol peta ini ke depan dan dilanjutkan dengan F6. Sehingga gajah ke G3, kuda memukul gajah, pion memukul kembali. Walaupun bertumpuk, ini cukup solid ke depan. Menteri ke C7 dari Vidit di mana mengancam kuda juga waktu yang sama mengancam pion. Dan bagaimana Levon Aronian untuk melindungi keduanya? Tentu dengan kuda ke E2 teman-teman. Benteng ke E3 dilanjutkan menumpuk benteng ke depan di file E dan menteri ke A2 mensupport kuda ke depan juga memanfaatkan pinan dari pion. Benteng ke E8 sesuai rencana, menteri ke D2, menteri ke D6 dan benteng ke C1 langsung menguasai file terbuka. Benteng ke E7 dan gajah ke B5 saat ini mengancam benteng. Benteng ke C8 dilanjutkan pertukaran benteng diterima, gajah memukul kembali. Lalu menteri ke F4 teman-teman. Lagi-lagi menawarkan menteri sehingga Levon Aronian mengarahkan langsung menuju endgame. Pertukaran menteri pun diterima, kuda memukul kembali dan di sini juga menekan pion sehingga gajah ke B7 mensupport pion dan raja ke G1 mulai ikut membantu permainan di endgame. Raja ke F7, raja ke F2, kuda ke I6 yaitu menawarkan kuda dan benteng ke H1 mengancam pion ke depan tempo skak. H5 saat ini sehingga gajah ke D3 juga mengancam pion dengan skak. Kuda memukul kuda, pion memukul kembali dan di sini juga merupakan salah satu posisi kritikal memang cukup sederhana juga menguasai file terbuka benteng ke C7. Tetapi sebelumnya teman-teman di posisi ini bahwa F5 untuk menghentikan pion ini salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh hitam. Apabila G4 saat ini maka pertukaran pion akan dilakukan. Benteng ke H7 skak, raja dapat ke F6 pertukaran benteng walaupun di sini bahwa gajah putih lebih aktif dibandingkan gajah hitam, tetapi ini pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya secara signifikan, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Vidit memainkan dengan benteng ke C7, maka dilanjutkan F5 saat ini langsung diambil kesempatan emas ini. Apa yang harus dilakukan? Di sini G5 dimainkan, maka benteng memukul pion. Sebelumnya baik pun pion ini diterima teman-teman sama saja benteng memukul pion, pion juga akan hilang. Raja ke G6 mencoba mengancam benteng juga melindungi pion, maka di sini G4 melindungi benteng juga mengepin pion. Otomatis di sini putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman masih dicoba oleh hitam dengan G5, maka benteng langsung memukul pion, juga ke depan ada threat ancaman skak mengancam benteng. Sehingga raja ke G7 mengontrol peta penting H7, maka benteng ke H1 kembali. Benteng ke C3 mengancam gajah juga mengancam pion, dan raja ke E2 mensupport gajah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pion ini bisa dimakan? Gajah ke C6 dimainkan, ini opsi terbaik. Apabila langsung benteng memukul pion terlebih dahulu, maka benteng ke C1 menguasai file C, juga ke depan melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah. Apabila gajah ke A6 kita ambil, di mana dengan harapan menukarkan gajah, tentu di sini akan benteng ke C7 skak, raja ke F8, maka B5 dan gajah terjebak. Wajib dimakan, jelas di sini putih unggul satu perwira. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini pion ini tidak bisa langsung dimakan sehingga gajah ke C6, maka benteng ke A1 mensupport pion. Gajah ke D7 dan raja ke D2 saat ini mengancam benteng, benteng ke C8, B5 teman-teman. Kita lihat langsung juga mengclose posisi ke depan. Benteng ke H8 mencoba bermanuver ke depan mengancam pion dan G4. Kita lihat apabila dilakukan skak, maka raja akan aman ke depan. Benteng ke C8 masih dicoba, A4 saat ini. Raja ke F8 dan A5 teman-teman, memperusak struktur pion. Raja ke E7, pertukaran pion terjadi. Benteng ke A7, di mana selain mengepin gajah juga bermanuver ke depan ke file B mengancam pion.
Di sini benteng ke B8 mensupport pion, maka raja ke E3 memajukan pion ke depan. Raja ke D6, F4 sesuai rencana. Benteng ke E8 skak, raja ke F3, pion memukul pion saat ini, maka raja memukul kembali. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini cukup stuck teman-teman, kita lihat. Dan diputuskan oleh hitam dengan gajah memukul pion, mengorbankan gajah. Karena apapun opsi tetap sudah kalah, kita ambil dengan benteng ke B8. Lagi pula di dalam posisi ini waktu sudah cukup kritis teman-teman. Kita ambil mensupport pion, maka di sini benteng ke A6 mengepin pion ke depan, dan langkah tunggu apa yang harus dilakukan. Kita ambil benteng ke B7, maka G5 saat ini. Pertukaran pion terjadi, pion akan promosi ke depan. Raja ke E7, maka F6 skak, raja ke F7, gajah ke G6 skak. Lihat. Raja ke F8, dan kita lihat semua peta-peta ini dikontrol sehingga benteng ke A8 skak ditutup saja, dimakan saja skak, gajah menutup, benteng memukul gajah skak mat. Luar biasa teman-teman, sehingga kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi ini bisa dikatakan pasrah, hitam memainkan dengan gajah memukul pion, maka diterima tentunya dengan harapan benteng ke E4 skak, raja ke F3, dan di sini merupakan langkah spektakuler dari hitam, benteng ke F4 skak. Luar biasa teman-teman. Dan apa respon kita? Apabila Anda langsung menerima benteng, jelas inilah yang diharapkan. Karena apa? Ini stalemate, di mana raja tidak bisa bergerak, artinya hitam tidak bisa bergerak, sedangkan di sini tidak dalam keadaan skak. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini raja ke E3 tidak menerima, benteng ke E4 skak, raja ke F2 teman-teman. Benteng ke F4 skak, raja ke I1, dan di sini membuka juga apabila dilakukan skak, gajah dapat menutup sehingga hitam langsung benteng memukul pion. Maka Levon Aronian, benteng ke A4 langsung menawarkan benteng. Pertukaran diterima, gajah memukul kembali, dan masih dilanjutkan dengan raja ke E5, raja ke D2, raja ke F4 mengancam pion sehingga gajah ke D1, D4, dan raja ke D3, raja ke E5, raja ke C4. Mendekat ke depan, raja ke E4 mensupport pion melaju, maka gajah ke C2 skak. Apabila ditutup dimakan saja, raja ke E3, dan setelah gajah ke B1, di sini juga Vidit menyerah. Karena apa? Apa yang bisa dilakukan? Pion tidak bisa maju. Satu-satunya yang cukup logis ialah dengan B5 skak, maka dimakan saja teman-teman. D3, maka dikorbankan saja gajah. Raja menerima, maka G5. Yaitu pertukaran dengan harapan jelas bahwa di sini putih lebih cepat promosi menteri. Apabila langsung promosi akan dilakukan skak, waktu yang sama mengancam pion. Apabila raja mendekat, maka menteri ke E7 skak, raja ke F1, menteri ke F6 skak, raja ke G2. Kita ingat bahwa pion sudah dihalangi sehingga raja ikut membantu, sehingga polanya akan demikian terus ke depan teman-teman. Dilakukan skak, raja ke G1, raja ke F3, tentunya tiada pilihan lagi kecuali ke F1, maka menteri ke F2 skak mat. Luar biasa teman-teman. Bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang permainan ini? Apalagi langkah dari Vidit sebelumnya yang mengorbankan benteng, apabila terburu-buru diterima akan langsung stalemate. Merupakan pemikiran indah dari Super Grandmaster, dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya ke depan kita juga akan menampilkan permainan yang cukup menarik dari turnamen ini. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.